Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Advent yang kedua hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi topik bagi kita pada Advent yang kedua hari ini, persiapkan jalan untuk Tuhan. Selamat Advent buat kita semua. Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya hidup ini bila penghiburan dirasakan oleh setiap orang. Tidak ada kesedihan, ada pengampunan, yang ada kekuatan semangat dalam kehidupan ini. Semua orang pasti akan berbahagia. Dalam Advent yang kedua ini kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang menghibur, yang memberikan pengampunan, memberikan keselamatan bagi kita. Bagaimanakah kita menyambutnya, saudaraku? Persiapkan jalan baginya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca tadi ada beberapa perkataan istilah tentang apa yang harus dilakukan dan di mana harus diperbuat. Padang gurun atau padang belantara, tempat yang kacau, tak teratur, tak terawat, terabaikan, tak berguna dan sia-sia. Ini sebuah tempat tanpa jalan. Itulah gambaran Alkitab tentang padang belantara. Padang belantara ialah sebuah majas bagi kondisi rohani Israel pada waktu itu. Padang belantara ialah sebuah kiasan bagi keadaan rohani manusia yang tak bertuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya duduk-duduk menantikan. Kita harus mempersiapkan, luruskan jalan untuk Tuhan. Dalam ayat yang ketiga tadi firman Tuhan mengatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kita perhatikan baik-baik saudaraku, bahwa itu bukan jalan yang Tuhan persiapkan untuk dirinya sendiri. Kita yang harus mempersiapkan jalan itu. Kita yang harus meluruskannya. Ketika Tuhan tiba di pintu hati kita, apakah ia akan menemukan sebuah jalan untuk dilewati? Atau hanya sebak duri, tanah becek, tanah berlubang-lubang? Kita harus menjauhi kekristenan di mana Allah yang berbuat segalanya. Ia yang menarik kita, Ia yang mengampuni kita, Ia yang membebaskan kita dari dosa dan segala masalah, dan kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Kita tinggal percaya saja dan Dia akan melakukan segalanya. Saudaraku, ini bukan kekristenan yang benar. Firman Tuhan berkata, aku sedang dalam perjalanan, engkau mempersiapkan jalannya. Ada hal-hal yang Allah janji akan Dia lakukan, dan ada hal-hal yang Allah berharap kita yang melakukan. Kehidupan rohani adalah sebuah kemitraan antara Allah dengan orang percaya. Hikmat ialah kemampuan untuk membedakan bagian Allah dan bagian kita. Allah tidak akan melakukan apa yang Dia harap kita lakukan. Dia berharap kita yang merendahkan diri kita supaya Dia yang akan meninggikan kita.
Bagian kita, bagian dia meninggikan kita, bagian kita merendahkan diri kita. Jangan sampai Tuhan yang terpaksa merendahkan kita. Lalu pertanyaannya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Sedikitnya ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dikatakan tadi setiap lembah harus ditimbun. Setiap lembah harus ditimbun berarti yang kosong harus diisi. Saudara-saudara, mari kita mulai mengerjakan hal-hal yang selama ini kita abaikan. Mungkin ada yang melalaikan doa. Mungkin ada yang melalaikan firman Allah. Mungkin juga tanggung jawab tertentu. Apakah ada tanggung jawab yang harus saudara penuhi yang selama ini ditunda-tunda? Di dalam Alkitab ada 2 macam dosa yang disebut dosa pelanggaran dan dosa kelalaian. Dosa pelanggaran terjadi ketika kita melakukan hal yang tidak harus kita lakukan. Dosa kelalaian terjadi ketika kita lalai melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Banyak orang percaya yang hidupnya kelihatan baik-baik saja, cukup bermoral, tidak melakukan pelanggaran, tetapi tetap sebuah lembah besar karena mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan. Ketiga-tiga perumpamaan Yesus tentang penghakiman di dalam Matius 25, ada tentang gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana, tentang talenta, tentang domba dan kambing. Ini merupakan contoh-contoh utama dari dosa kelalaian. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, istilah hidup kita dengan hal-hal yang membuka jalan untuk Dia datang dan masuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Setiap gunung dan bukit diratakan, merujuk kepada penghalang dan rintangan yang perlu disingkirkan. Segala yang menghalang jalan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Ini merujuk khususnya kepada ego kita, si aku, dosa-dosa dan keangkuhan diri kita. Semua ini bagaikan gunung dan bukit yang menghalang jalan Tuhan. Semua ini harus kita singkirkan, saudaraku. Kita ratakan sebelum kita dapat mengalami lawatan Tuhan. Gunung si aku ini hanya dapat diratakan dengan kekuatan yang luar biasa. Yesaya 40 ayat 3 berbicara tentang membangun jalan raya bagi Allah kita. Di zaman sekarang, untuk membangun jalan raya, mungkin orang memakai bahan peledak. Gunung dan bukit diratakan dengan menggunakan bom. Namun menurut pengajaran Yesus, gunung dipindahkan dengan apa? Dengan iman. Dengan kata lain, kita membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada bom, yaitu kekuatan Allah itu sendiri. Siapa saja yang pernah berusaha menjalani kehidupan Kristen ini dengan serius akan tahu bahwa gunung si aku merupakan musuh penghalang yang paling besar. Tanpa iman, tanpa kekuatan Allah, adalah mustahil gunung itu dapat diratakan atau dipindahkan. Yang ketiga dikatakan yang berliku-liku diluruskan. Yang berliku-liku diluruskan. Apa maknanya ini, saudaraku? Kita tahu yang namanya orang bengkok, yang berbelit-belit, orang yang licik, yang manipulatif, yang tidak jujur, yang memanfaatkan orang lain. Luruskan hatimu itu. Hiduplah dengan penuh integritas, hidup dengan penuh kejujuran, tulus, ikhlas, dan simpel adanya supaya orang tidak perlu menebak-nebak niat hati kita yang sebenarnya. Jalan yang berliku-liku bikin pusing semua orang. Orang yang berkarakter seperti ini benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya pusing. Mungkin hari ini juga kita renungkan di hadapan Tuhan. Apakah ada sesuatu dalam hidupku yang perlu diluruskan? Banyak orang yang tahu hidupnya kacau seperti benang kusut. Pikiran kita kabur dan tidak jelas apa yang membuat hidup kita begitu berantakan. Sebenarnya solusinya cukup simpel. Saudara hanya perlu renungkan dengan tenang dan daftarkan satu persatu hal-hal yang saudara tahu yang perlu diluruskan dalam hidup saudara, dari yang kecil sampai yang besar. Daftarkan satu persatu dengan jelas. Jangan memandangnya sebagai sebuah gumpalan kekacauan yang besar. Mulai dengan hal sekecil seperti merapikan tempat tidur misalnya, setelah bangun tidur. Setelah itu kita bisa mulai mentekel hal-hal yang lebih besar
seperti mulai berdoa dan membaca firman. Kemudian lebih besar lagi, seperti berbicara jujur, menangani amarah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, saudaraku, dikatakan yang berlekuk-lekuk didatarkan. Yang terakhir, yang berlekuk-lekuk didatarkan. Jadikanlah jalan kasar itu menjadi halus. Boleh dimaknai dengan lakukan semuanya itu dengan telaten, dengan teliti, dengan seksama. Lakukan segalanya ini sehingga jalan itu halus supaya perjalanannya lancar. Saudaraku, kita tidak mau jalan yang bergelombang, jalan yang jedal-jedul. Dia menginginkan sebuah jalan yang mulus. Ketelatenan dan ketelitian merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan rohani. Allah adalah Allah yang perfeksionis. Kita perhatikan kata setiap tadi. Setiap yang dipakai 2 kali. Setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Berarti tidak ada yang sisa. Apakah kita puas dengan sesuatu asal jadi saja? Ini berarti apakah kita itu lembah yang dalam atau lubang yang kecil? Saudara akan isi. Apakah itu gunung besar atau benjolan kecil? Saudara akan ratakan. Apakah bengkoknya besar atau kecil? Saudara luruskan. Saudara akan perhatikan bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang disebut dosa kecil atau dosa besar. Mencuri 1.000 rupiah atau 1 juta itu namanya mencuri. Mencuri ayam dengan mencuri kerbau sama namanya mencuri. Besar kecil sebuah dosa itu biasanya dinilai dari akibatnya. Namun secara rohani besar kecil sebuah dosa itu dinilai dari terhadap siapa dosa itu dilakukan. Siapa pemberi perintah yang menentukan besar kecilnya sebuah pelanggaran itu. Karena itu saudaraku, lakukanlah 4 hal tadi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan melawat kita. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.